kita diminta Tuhan untuk memberikan keturunan ilahi kepada Tuhan. Jadi kita bukan pemilik otoritas hidup kita ini. Kalau kita diberikan anak, itu milik Tuhan. Tugas kita untuk mendidik dia. Pertama kali itu yang kita didik kepada anak kita adalah apa? Tidak ada Tuhan selain Allahnya orang Israel. Pemirsa setia podcast Persekutuan Alumni KMK USU, ketemu lagi dengan aku Maya Hutagalung dan Bang Gerhard Sipayung. Halo Bang, apa kabar? Halo semua alumni KMK USU. Sehat ya Bang? Sehat. By the way, selamat tahun baru ya Bang? Oke, selamat tahun baru juga Maya. Ada resolusi khusus tahun ini Bang? Resolusi tahun ini menjelang 40 tahun ya. Jadi harus banyak hal yang harus dikerjakan ya. Seperti Raja Wali. Ketika dia berumur 40 tahun, dia harus pergi ke tempat ke gunung untuk membuat sebuah perubahan yang radikal dalam dirinya. Itu saja betul. Sih. Itu 40 tahun. Oke. Ini memang momen yang itu ya Bang. Satu titik penting lah dalam kehidupan orang dewasa. Oke, seperti apa yang kita sudah pernah bagikan di podcast-podcast sebelumnya, kita akan punya 4 seri di podcast keluarga ini. Nah, di seri yang ketiga ini kita akan bahas tentang anak-anak Allah ya Bang. Karena kan kemarin kita udah bahas pacaran, kemudian kita udah bahas tentang pernikahan. Hari ini kita akan bahas tentang anak-anaknya. Bicara soal anak, aku punya beberapa informasi menarik yang ingin dibagikan kepada teman-teman penonton. Nah, pada tahun 1980, negara China itu punya program yang namanya One Child Policy. Nah, polisi ini membuat aturan bahwa setiap pasangan hanya boleh punya 1 anak dalam keluarga mereka gitu. Tujuannya adalah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya ada keluarga atau pasangan yang melanggar, biasanya mereka akan diberikan sanksi berupa dipaksa melakukan aborsi, sterilisasi, mungkin kepada pria atau kepada wanitanya, atau bisa kehilangan pekerjaannya. Tapi akhirnya polisi ini tuh berakhir mulai dari tahun 2016. Udah boleh 2 anak, 3 anak, dan benar-benar berakhir di tahun 2021 kemarin, di mana mereka dibebaskan untuk punya anak sebanyak yang mereka mau. Karena itu juga ternyata berkaitan dengan angka kelahiran yang makin menurun gitu ya Bang. Berdasarkan statistik itu di tahun 2021 ada 17.800 lebih kelahiran per 1.000 orang. Yang ternyata nih ketika kita lihat banyak nih, kayaknya ini banyak ya kelahiran baru. Ternyata itu malah turun 1,sekian% dari tahun 2020. Kemudian yang tahun 2020 juga turun 1,12% dari 2019. Begitu seterusnya, ada terjadi penurunan dari tahun ke tahun untuk angka kelahiran di seluruh dunia. Nah, alasannya karena perempuan makin banyak yang terlibat di karir, jadi mereka enggan untuk hamil, melahirkan. Kemudian ada satu tren yang lagi digemakan beberapa tahun belakangan, yaitu child free. Gitu ya Bang, ada pilihan untuk nggak mempunyai anak bagi pasangan menikah. Sehingga kemarin nih aku baru baca beberapa hari yang lalu, sampai-sampai ilmuwan berpikir, kita ini harus kembangkan rahim buatan ini. Abang pernah dengar nggak soal ini? Belum pernah. Jadi ya udah mulai ada orang-orang yang mau berinvestasi untuk pengembangan penelitian rahim buatan, supaya kalau ada pasangan yang mau punya anak bisa tanpa istrinya perlu hamil gitu. Keren ya Bang, idenya sih keren gitu. Tapi ya serius itulah ternyata penurunan tingkat kelahiran di seluruh dunia. Nah, kalau Abang sendiri, menurut Abang kenapa sih pasangan-pasangan sekarang itu makin malas punya anak Bang? Kalau saya melihat mereka ikut tren dunia ini, yaitu apa? Ya, menjadi orang yang tanda kutip sukses di dalam karir. Nah, biasanya kan anak dianggap sebagai penghalang orang dalam berkarir. Sehingga apa yang terjadi? Mereka melihat misalnya bagaimana orang-orang yang punya anak susah. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Coba kalau misalnya dibalik ya kepada dirinya. Seandainya ibunya tidak mau dulunya hamil, apakah dia ada di dunia ini? Iya, betul. Nah, tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Tanpa mau bertaruh untuk kematian, tidak ada kehidupan. Saya rasa di situ poinnya.
Nah, artinya apa? Kenapa saya menikah, saya punya anak, saya mau punya anak? Karena itu perintah Tuhan misalnya ya, kalau bagi orang yang sudah mau menikah. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya? Jadi jujur misalnya, banyak kita itu enggan punya anak karena apa? Takut dibebani tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi persoalan. Takut menderita, maunya enak kan. Nah, ini berbahaya juga cara pandang pola seperti ini. Saya rasa itu di situ dia letaknya, Maya. Jadi menghindari tanggung jawab untuk mengejar target-target di dalam diri kita pribadi, ya. Makanya mereka mau seperti itu. Ya, untuk setiap kelahiran pasti, untuk setiap kehidupan baru pasti ada satu nyawa yang dipertaruhkan memang. Iya. Seperti kelahiran kita, Iya. lahir baru juga kita ya Bang. Ah. Kita lahir baru kan karena ada Kristus yang mati disalib untuk kita gitu. Kalau Iya. Abang sendiri, kenapa Abang? Oh enggak, bentar sebelumnya. Apa pandangan Abang dengan gerakan child free ini? Child free maksudnya tidak apa namanya? Child free itu ya kami menikah nih, tapi kami nggak mau punya anak gitu. Saya rasa ini sebuah apa ya, gambaran dunia yang makin rusak. Ya kan? Makanya seperti kemarin di awal saya katakan, Maya, kenapa kita berkeluarga untuk apa namanya ya, untuk mewujudkan gambaran Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Nah, waktu saya belum punya anak nih ya, karena saya dianugerahkan untuk punya anak, saya kurang mengerti kenapa banyak saya yang tidak mengerti hati Bapa itu seperti apa. Tapi ketika saya punya anak, akhirnya saya belajar dan mengerti hati Bapa itu. Ketika misalnya saya marah sama anak saya, lalu ketika dia tertidur saya bersedih, saya sedih. Nah, demikianlah saya memahami waktu firman Tuhan berkata demikian, ketika aku menghardik Efraim, tak henti-hentinya aku bersedih kan. Jadi hati Allah itu begitu, walaupun dia memukul orang yang dikasihinya, tapi balik lagi hatinya. Jadi akhirnya saya merasakan, beginilah hati Bapa itu kan begitu. Yang mengasihi anaknya, bahkan merancang hal yang baik. Belum dia minta, saya sudah siapkan. Begitulah Allah itu, belum kita minta, maka Tuhan sudah mempersiapkan dan memberikan yang terbaik. Dan mau mengorbankan. Sebagai seorang ayah, saya berkorban bagaimana supaya anak saya ini menjadi orang yang berhasil. Kalau saya yang berdosa saja, maka saya pahami. Waktu Yesus katakan, kalau kamu Bapak yang jahat saja tak memberikan yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi sebagai seorang Bapak, saya mengerti sedikit ya tentang hati Bapak itu. Nah, jadi saya itu yang saya lihat sih, Maya. Berarti enak punya anak, Bang? Enak lah. Enak ya? Kalau bicara enak dari sisi mana? Nah, itu dia. Nah, kalau bicara enak, apa sih enak ini? Nah, kebahagiaan itu apa sih? Kalau menurut saya kebahagiaan itulah ketika engkau menjadi apa yang menjadi kodratmu. Kalau misalnya ditanya, enak gak jadi laki-laki? Enak gak jadi suami? Dari sisi tanggung jawab, berat lah. Harus, kita yang harus di depan, kita harus memikirkan bagaimana segala macam. Tapi karena kodratku, aku diciptakan sebagai laki-laki, aku akan bahagia jika aku laki-laki. Kalau aku kodratku diciptakan sebagai suami, apa peran suami? Disitulah kebahagiaanku. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada ketika aku sukses di mata orang. Maka pernah saya buat ya, ketika saya belajar, saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Walaupun begini, saya masih banyak kelemahan. Waktu itu saya menyadari bahwa banyak hal yang belum maksimal saya sebagai ayah. Saya bilang begini, akhirnya saya menyadari begini. Terkadang anak kita itu tidak tidak membutuhkan ayah yang hebat, tetapi ayah yang menyenangkan. Banyak ayah-ayah yang hebat, berkarir luar biasa, gajinya ratusan juta, tapi di mata anaknya dia bukanlah seorang ayah yang menyenangkan. Nggak ada waktu mungkin. Nggak ada waktu, karir segala macam, hebat dia di luar. Maka kalau misalnya ada orang yang bilang, Bapak
luar biasa ya. Kalau kau mau tahu siapa, aku tanya istriku dan anakku. Atau tinggal di rumahku 1 tahun baru kau tahu. Jadi jangan kau lihat waktu aku khotbah di mimbar, bukan apa-apa. Jadi itu sisi maya. Orang terdekat kita sebenarnya yang paling bisa merasakan kita itu seperti apa. Apa sebenarnya dasar Alkitabiah? Kenapa harus ketika ini, maksudnya despite ada orang mungkin dia memang tidak bisa punya anak ya Bang, karena masalah kesehatan, mandul. Tapi kalau orang yang bisa gitu, mengapa keluarga Kristen itu harus melahirkan anak di tengah-tengah mereka? Itu kenapa sekali? Apa sih Bang sebenarnya dasar Alkitabiah sehingga setiap keluarga Kristen yang tidak punya masalah dalam kesehatan atau mandul gitu harus memiliki anak di tengah-tengah keluarga mereka? Oke, jadi begini, kalau kita orang Kristen artinya apa? Otoritas, cara pandang itu Alkitab atau firman Tuhan lah yang menjadi pegangan. Ya, jadi kalau kita lihat kitab Maliaki pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi keturunan ilahi. Jadi kalau kita diberikan Tuhan kesempatan dan kita mampu untuk punya anak, Tuhan menghendaki kita menghasilkan keturunan ilahi. Artinya apa? Bahwa regenerasi itu harus terjadi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya apa? Istri kita waktu kita pertama kali menikah. Nah, jadi makanya dikatakan sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhan menghendaki keturunan ilahi. Karena apa? Pendidikan yang pertama di dalam kehidupan seseorang itu adalah di dalam keluarganya. Dan seorang anak itu pendidikannya dimulai waktu dalam rahim. Ini kadang orang nggak paham gitu. Jadi dikira waktu anak itu masuk SD disitulah pendidikan seorang anak. Tidak. Pendidikan anak itu dimulai dari rahim. Makanya kalau dalam pelayanan konseling dalam keluarga itu saya tanya apa yang terjadi kepada anak ini waktu dalam kandungan. Dan biasanya apa yang dialami oleh si ibu itu memang berdampak kepada anak. Jadi ketika ada seorang ibu, dia waktu itu ada seorang mahasiswa nih, dia seorang mahasiswa khusyuk, pintar lagi, bahkan akhirnya itu di atas di atas Habibie ketika dites. Nah, tetapi anak ini suka menghayal mau punya bisnis, mau punya perkebunan, mau segala macam. Dia punya ambisi yang luar biasa. Nah, ini kenapa ini? Waktu saya tanya ibunya, akhirnya ibu ini menangis. Memang waktu dalam kandungan, hidup ekonomi kami sangat menyedihkan. Nah, waktu itu si ibu itu sering berpikir begini, seandainya kami punya uang, nggak begini kehidupan kami, seandainya. Nah, itu dia. Nah, bisa berdampak. Jadi apa yang dipikirkan si ibu tadi telah mendidik anaknya dalam kandungan. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Jadi kita diminta Tuhan untuk memberikan keturunan ilahi kepada Tuhan. Nah, untuk Tuhan. Jadi kita bukan pemilik otoritas hidup kita ini. Kalau kita diberikan anak, itu milik Tuhan. Tugas kita untuk mendidik dia. Karena memang kalau bumi ini tidak dipenuhi oleh anak-anak Tuhan, ya anak-anak hantu yang memenuhi ya Bang. Iya. Sebenarnya anak-anak orang yang tidak mengenal Tuhan jadinya yang memenuhi. Iya. Oke. Nah, di kitab Kejadian kan ada disampaikan Bang, dan nafsulah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Apakah itu artinya harus anak-anak yang lahir dari rahim sang istri? Kalau kita melihat ada ya, jadi kita itu kan punya 2 anak sebenarnya. Satu anak jasmani, satu anak rohani. Ya, betul. Nah, ada orang yang misalnya dia tidak dimungkinkan untuk melahirkan anak jasmani. Dia bisa melahirkan anak tanda kutip, anak rohani. Baik itu anak jasmani yang lahir dari rahim kita, ataupun anak yang lahir dari rahim orang. Ini dua-duanya ini harus dididik di dalam takut akan Tuhan. Ini harus dididik dalam takut akan Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan. Jadi iman kita, itu kita turunkan kepada dia. Jadi kalau misalnya saya punya anak. Itu kan sebenarnya anakku itu adalah fotokopi dari diri saya, pribadi saya, karakter saya, sifat saya, dan juga dari ibunya. Nah,
ini akan kita lihat perkembangannya. Maka saya lihat misalnya anak saya yang pertama, waktu saya lihat caranya, gayanya, bahkan juga kejahilannya, memang 100% seperti saya. Nah, oke. Itu sifat jasmani. Tapi kan saya punya iman ini. Iman ini harus saya turunkan kepada dia. Karena iman saya inilah yang mempengaruhi karakter saya yang jahat itu. Yang jahat itu juga ada pada anak saya. Jadi baik yang tidak punya anak secara jasmani, baik juga yang punya anak secara jasmani, tujuannya satu, menghasilkan keturunan ilahi. Jadi kalau seorang ayah itu adalah anak Tuhan, pasti menginginkan anaknya juga adalah anak Tuhan. Nah itu dia. Berarti sebenarnya orang nggak boleh punya alasan ini ya Bang. Aku kan sudah melahirkan banyak anak rohani, jadi nggak apa-apa lah dari keluarga kami nggak usah ada anak jasmani. Atau sebaliknya, kami kan sudah punya anak sendiri yang kami didik, maka kami nggak mau lagi melakukan pemuritan di luar sana. Nah, itu yang harus harus diubah cara pandangnya. Apa yang menjadi kehendakmu Tuhan? Jadi sikap kita itu harus seperti Maria. Waktu Maria belum waktunya untuk punya anak, tapi karena kehendak Tuhan dia harus punya anak, walaupun belum menikah. Maria bilang apa? Jadilah kepadaku seperti apa yang kau inginkan, sebab aku inilah hambamu. Hamba itu ketika Tuhan yang ngomong, aduh, jadilah Tuhan kan gitu. Nah jadi kalau memang kita betul anak Tuhan, banyak anak Tuhan ini tidak punya hati hamba. Kalau anak biasanya kan suka merintah-merintah kan, merintah bapaknya, Pak gitu. Jadi orang Kristen itu punya ada 4 sisi ya. Dia sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, sahabat Tuhan. Jadi jangan hanya anak aja. Anak itu biasanya kadang gitu kan, tidak punya hati hamba. Ini sama seperti gambarannya anak sulung dan anak bungsu. Satu keanakannya yang menonjol, anak bungsu tadi nggak mau kerja. Yang satu kehambaan yang menonjol. Ini bahaya juga. Nah jadi apa namanya ya, harus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, gimana? Kehendaknya ya itu tadi, balik lagi ke Mariaki ya Bang. Iya. Menghasilkan anak-anak ilahi. Oke. Kalau terkait dengan pasangan yang misalnya udah menikah, Bang, tapi secara pasangan Kristen ya misalnya khusus udah menikah, kemudian mereka itu memutuskan untuk menunda punya anak mungkin beberapa tahun. Gimana sih pandangan? Oke. Jadi pernah juga ada kejadian begini. Jadi ada seorang kakak, ini anak Tuhan. Jadi karena sibuk pekerjaan karir, mereka menunda. Lalu akhirnya setelah mereka menunda, mereka lalu mempersiapkan diri untuk punya anak, dan akhirnya Tuhan kasih punya anak. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka kepingin punya anak, nggak bisa lagi. Jadi dia bilang sama saya, jangan kalian pernah seperti kami. Nggak usah tunda-tunda. Karena ternyata begini, kan kita nggak tahu bagaimana di dalam tubuh kita ini. Karena ada saatnya mungkin tubuh kita ini nggak lagi bisa, apa namanya ya, istilahnya udah expire kan gitu. Maka waktu saya menikah dengan kakak kalian, prinsip kami adalah apa? Berapa dikasih Tuhan? Mau 10, mau 100 nggak mungkin ya. Kasihan kakak itu. Iya, jadi itu prinsip kami. Nggak ada program-program, nggak ada kami. Makanya, itu tadi, anak kami rapat terus kan. Sampai akhirnya 3 ya Bang? 3. Sampai akhirnya yang ketiga itu akhirnya sesar. Lalu waktu itu, apa namanya ya, memang dalam kondisi itu harus ditutup. Saya bergumul sama Tuhan waktu itu. Sama Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dia normal, itu artinya kami lanjut terus lah gitu. Memang sudah ada yang menyarankan ya dari Bang Rante juga. Udah cukup lah anakmu 3 katanya. Lalu saya bercanda sama Abang, enak aja Bang, aku mau nyanyiin Abang, saya bilang begitu, bercanda. Ada juga orang yang bilang begitu. Orang tua juga udah cukup lah gitu ya. Ada juga yang bilang, harus cukup lah anak Tuhan, nggak perlu banyak, hamba Tuhan nggak perlu banyak-banyak. Tapi saya dan kakak beriman gitu. Ya, kadang saya bercanda, nanti kalau Tuhan kasih anak 4, tapi saya batasi jadi 3, rupanya anak yang keempat ini menteri. Kalau saya tutup, gimana dong? Ya, saya mau bercanda seperti itu. Nah, tapi akhirnya waktu itu saya berdoa lama itu, ada satu bisikan di dalam hati saya,
satu kalimat itu satu kata, Timotius. Gitu. Apa artinya? Gitu. Waktu saya kasih tahu sama istri, karena dokter bilang gimana? Ini ditutup atau bagaimana? Istri saya kan kurang pendengaran gitu dan tubuhnya lemah. Nah, waktu saya di hati saya itu ada kata Timotius, akhirnya saya mengerti. Artinya begini, bahwa anak kita itu bukan hanya anak jasmani. Timotius itu kan anak rohaninya dari Paulus. Maka saya punya anak rohani loh 2 sekarang. Satu pengacara, itu. Jadi satu pengacara dia sudah menganggap saya seperti ayahnya ya. Dan setiap hal di dalam hidupnya dia selalu sharingkan dengan saya. Saya rasa itu. Ini, jangan tunda-tunda lah. Nanti nyesal. Ya kan, expired benih-benihnya di dalam. Aku sepakat sih sama Abang soal itu. Karena kadang kalau ngobrol dengan teman-teman yang masih muda ya, aku tunda dulu lah. Nanti kalau menikah biar kayak pacaran dulu atau mesra-mesraan dulu atau gimana gitu. Terus biasanya sih aku jawabnya gini, apa sih yang membedakan pernikahan dengan pacaran? Keintiman level apa yang membedakan sebenarnya? Yang kita tidak bisa capai, kedekatan emosional yang kita tidak bisa capai melalui pacaran, tapi bisa kita capai melalui pernikahan, itu kan cuma seks ya Bang? Iya. Jadi kalau kita mau berhubungan seks ketika menikah, tapi menunda-nunda punya anak, sebenarnya prinsip kita itu sama aja dengan orang yang bilang, nikah aja daripada zina, gitu ya Bang? Iya. So, mereka kan sering berpikir gitu ya Bang? Kita tanpa sadari, kalau berpikir gitu ya, kalau gitu nikah cuma untuk dari zina dong, padahal kan nggak benar seperti yang kita bahas itu. Ya. Itu memang banyak pendapat lah soal itu ya. Terus kalau terkait dengan pola asuh nih, kan kita sama-sama orang Batak ya Bang. Ada satu lagi yang terkenal sekali judulnya, kurang tahu sih judulnya, tapi yang kata-katanya anak koki doha morong dia. Pendapat Abang tentang kalimat ini apa? Kalau menurut pandangan Alkitab katakan ya, Tuhan itulah kekayaan kita. Bukan anak ya Bang? Bukan anak. Makanya banyak terjadi apa? Sehingga waktu mendidik anak salah. Jadi mendidik anak, ketika kita mengatakan anak kokido hamoraun dia, maka kita akan melakukan apapun demi anak. Ini kan sangat berbahaya. Padahal kita jelas katakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Dialah milik pusaka kita. Nah, jadi ketika Tuhan itu adalah harta kita, maka aku akan mendidik anakku ini dengan polanya Tuhan. Nah, banyak orang tua akhirnya menjadikan anaknya jadi seperti Tuhan. Apa yang dimintanya dilakukan. Sehingga apa? Setelah anak itu besar, maka banyak yang menangis orang tua ini. Karena si anak ini berpikir, aku kan harta bapakku. Jadi akhirnya dia menjadi anak yang manja. Dan akhirnya pola yang seperti ini membuat anak-anak akhirnya apa? Sudah anak gadis pun nggak tahu nyuci piring kan. Oh nanti sakit segala macam. Akhirnya, apakah begitu Tuhan mendidik umatnya? Enggak. Nah, jadi Tuhanlah kekayaan kita. Harusnya Tuhan kan, bukan anak-anak. Iya. Ya kalau anak-anak tiba-tiba pergi, masa dia kehilangan. Betul. Terus nanti kalaupun anaknya tetap sehat, tapi anak-anak akan berkeluarga, akan membangun keluarga sendiri. Nah itulah yang menjadi persoalan. Kenapa banyak mertua itu sering sekali nggak cocok dengan menantu? Karena di alam bawah tidak sadarnya, enak kali kau ya merebut anakku ini ya, udah ku besarkan, udah ku lahirkan, udah ku sekolahkan, enak kali kau makan gajinya itu. Akhirnya menantu dan mertua nggak cocok. Karena dia merasa hartanya udah diambil. Maka sering saya katakan kepada jemaat, kalau saya khotbah, saya bilang begini, ibu-ibu, ketika engkau sudah mempunyai seorang anak dan anak itu sudah menikah dengan seorang perempuan, jangan berpikir bahwa kau sudah melakukan semuanya itu untuk anakmu dan engkau merasa bahwa anakmu itu diambil oleh perempuan. Enggak, kau melakukan itu, membesarkan anakmu, menyekolahkan anakmu, itu bukan membuat anakmu akhirnya berhutang budi kepadamu, tapi apa? Untuk membayar hutangmu kepada ibumu. Jadi jadi banyak orang tua itu akhirnya berpikir, yuk kau harus bayar kebaikanku. Oh enggak, seorang ibu itu membayar apa yang pernah dilakukan orang tuanya. Itu sih yang harus kita ubah pola pikir itu. Sehingga ketika kita katakan anakku kido hamurau, dia tidak, aku melayani Tuhan dengan membesarkan anak ini karena ini milik Tuhan.
Jadi ketika anak itu pun besar, pergi dengan istrinya, terima kasih Tuhan, aku sudah membesarkan anaknya, membesarkan anakku, dan kuserahkan kepada seorang perempuan yang mampu mengurus dia, kan gitu. Merawat dia kan. Ya, nah, oke. Memang banyak juga orang tua menjadikan anak-anak itu seperti harta kan untuk dibanggakan, Iya. Bang. Jadi ya anaknya ini jadi kebanggaannya untuk bisa mencapai pride mereka. Kemudian belakangan memang di sosial media banyak diskusi atau perdebatan tentang diskusi lah ya, tentang toxic parent gitu kan. Ada anak-anak yang merasa bahwa mereka itu dijadikan aset, supaya nanti ketika orang tuanya sudah semakin tua, anak-anak inilah yang akan menjamin kehidupan tua orang tua mereka gitu. Sampai akhirnya ada yang dipaksa untuk menyekolahkan adik-adiknya, ada yang membayar hutang-hutang orang tua, itu juga banyak kasus demikian. Sampai di level si anak ini tadi merasa depresi. Padahal sebenarnya ya kalau orang tua itu sudah mendidik anaknya dengan benar ya, pasti harusnya dia nggak perlu takut si masa tuanya bakalan ditelantarkan oleh anaknya, nggak? Karena namanya udah dia mengasihi orang tua, pasti dia mau orang tuanya juga terjamin masa tuanya. Kemudian aku mau nanya soal anak-anak abang nih. Karena abang punya 3 anak. Ini yang laki-laki berapa, Bang? Laki-laki 2. Laki-laki 2, kemudian perempuan 1. Yang mana yang laki-laki, Bang? Yang laki-laki anak nomor 1 dan anak nomor 3. Oh, di atas dan di bawah ya? Ngawal yang perempuan iya. Apa sih yang menarik dari karakter anak-anak abang ini menurut abang? Masing-masing. Nah, dari karakter mereka beda-beda ya. Yang nomor 1 itu dia apa namanya ya? Tidak menyimpan dendam. Jadi kalau saya marah 1 jam kemudian kita biarkan aja dia diam. Udah habis itu balik lagi hatinya. Yang nomor 2 itu diam. Kita nggak tahu dia marah apa enggak gitu. Diam aja dia. Lalu nanti nangis. Nah, anak nomor 3 ini susah sekali balik hatinya. Jadi kalau misalnya kita marah sama dia, itu nanti mau seharian dia bilang saya itu bodoh. Nah, padahal umurnya masih 3 tahun. Nah, jadi akhirnya saya melihat di situ, begitulah Allah memandang manusia itu. Walaupun punya karakter yang berbeda-beda, tapi Allah itu mengasihi. Nah, jadi ketika misalnya saya buat salah sama anak saya, mereka merajuk, oh cara menangani yang seperti ini begitu ya, cara menangani yang seperti ini ya. Cara menangani seperti ini. Saya kenal ketiganya. Dan demikianlah Allah, bayangkan itu. Allah itu mengenal kita. Makanya kita ini, cara Tuhan membentuk kita itu, mendidik kita itu untuk mencintai dia, itu beda. Ada yang misalnya dikasih Tuhan berkat, dengan demikian dia ingat Tuhan. Ada yang harus dipukul, ada yang harus bagaimana. Artinya apa? Di situ saya belajar, begitulah Allah kepada saya. Dia kenal saya dengan benar. Nah, jadi ketika misalnya kondisi saya seperti ini sekarang, inilah yang terbaik untuk saya. Maka misalnya ketika ada orang yang lebih hebat dan berhasil dari saya, itulah yang pas untuk dia. Nah, lewat dari situ bisa berbahaya. Nah, jadi kita tetap bersyukur dengan keberadaan kita, belajar terus. Oh, inilah yang terbaik untuk saya. Customize berarti, Bang. Pola pendekatan kepada setiap anak itu berbeda tergantung anaknya. Artinya orang tua pun memang belajar untuk mengerti perasaan anak masing-masing gitu ya, Bang. Bukan cuma anaknya aja yang dituntut untuk bisa mengerti orang tuanya. Terus, Bang, gimana pandangan Abang tentang orang tua yang berkarir dua-duanya? Ibunya berkarir, ayahnya juga berkarir. Ini anak-anaknya gimana? Nah, ini yang menjadi banyak akhirnya anak itu susah dibentuk ya. Mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan pandangan saya. Nah, kalau menurut pendapat saya, ya saya juga melihat dari contoh-contoh kasus. Kalau misalnya ada yang full di luar, hampir bisa dikatakan hari-harinya di luar 1 orang, yang 1 harus ada di rumah yang bisa fleksibel gitu. Yang harus ada fleksibel. Itu sebabnya ada prinsip dalam pernikahan begini. Untuk mendapatkan sesuatu, engkau harus mengorbankan sesuatu. Ketika engkau mengorbankan sesuatu, kau akan kehilangan sesuatu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, mana kita pilih? Kita mengorbankan karir impian kita atau mengorbankan masa depan anak-anak kita? Nah, ini
apapun keputusan yang kita ambil akan ada dampaknya. Karena ketika misalnya seorang orang tua itu dua-duanya di luar 12 jam misalnya, 2 jam pagi sampai malam di luar, dan anak-anak dibesarkan oleh tanda kutip opungnya ataupun pembantunya, ini akan membuat mereka dampaknya itu sangat tidak baik nanti. Ada banyak kasus yang saya perhatikan seperti itu. Orang tuanya berkarir di luar, anaknya di rumah, dan dikunci rumah itu, dan sudah disiapkan untuk makan siang mereka. Apa yang terjadi? Abangnya memperkosa adiknya. Nah, abang kandungnya. Nah, bayangkan, bisa kebayang nggak itu? Dan orang tuanya nggak tahu itu. Ketika perempuan ini mahasiswa, akhirnya dia curhat sama saya. Dia beritahukan kasus seperti itu. Coba, ngeri nggak itu? Lalu ada lagi contoh kasus yang lain. Ada seorang laki-laki, dia itu nggak pernah cocok sama bapaknya, nggak pernah cocok sama mamanya. Nah, rupanya ketika saya selidiki bagaimana dulu dia waktu lahir, ternyata dia waktu kecil itu dititip sama opungnya. Nah, akhirnya dia merasa dia seperti dibuang. Sedangkan abang dan adik-adiknya itu bersama dengan dia. Jadi akhirnya ini yang sering terjadi. Nah, dia merasa seolah dibuang oleh keluarga itu. Nah, dampaknya memang adalah ketika mereka masih anak-anak, kita nggak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Nanti setelah mereka sudah besar, nah, akan terbongkar semua itu, hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi pertimbangkanlah, kalau misalnya ada seorang yang berkarir, dua-duanya berkarir. Kalau masalah kebutuhan ini, kalau bicara kesaksian, saya panjang dengan istri saya. Itu waktu saya ambil keputusan, kalau sudah ada anak nanti tinggalkan pekerjaannya. Kan begitu. Jadi pagi berangkat, sore pulang. Nggak betul ini, saya juga sering pelayanan keluar. Nah, tapi saya percaya Tuhan akan buka jalan. Nah, ketika anak-anak sudah bisa mandiri dan anak mandiri sudah bisa makan segala macam, nah akhirnya Tuhan buka berkat gitu. Akhirnya anak ini bisa dihandle, pekerjaan juga bisa dikerjakan di rumah. Anak itu bisa terpantau, pekerjaan juga bisa. Tuhan itu Allah yang luar biasa lah. Jangan kita ajari Tuhan bagaimana kebutuhanku Tuhan. Jangan diajari. Jalani aja apa maunya Tuhan. Nanti Tuhan akan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Ya. Namanya anak-anak Tuhan, pasti Tuhan memelihara. Betul, ya, yang tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin dia tidak mengurniakan segala sesuatu. Nah, kalau kita bicara soal pola asuh di dalam kekristenan sendiri, menurut Abang kapan sih? Apa yang perlu dilakukan orang tua untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya sejak dini? Oke, jadi hal yang perlu kita lihat di dalam Alkitab, inilah dasarnya. Jadi kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Itu ya, Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya itu. Dan inilah dasar pendidikan agama Kristen. Jadi kalau di sekolah ada pendidikan agama Kristen, inilah dasarnya. Jadi yang pertama itu dikatakan itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan di sini semuanya adalah huruf besar mengarah kepada Yahweh. Jadi yang pertama kali itu yang kita didik kepada anak kita adalah apa? Tidak ada Tuhan selain Allahnya orang Israel, yaitu Allah yang disembah oleh Yesus Kristus. Jadi kalau agama seberang mereka punya kalimat itu. Jadi orang Kristen itu harus jelas, tidak ada Tuhan selain Allahnya orang Israel. Hanya Dia Tuhan satu-satunya. Allah itu Esa, artinya apa? Hanya satu Allah, yaitu Allah apa? Ini bukan bicara nominal sebenarnya, ya, bukan bicara nominal 1, 2, 3, tapi bicara alamat. Sama seperti misalnya Jalan Pinang Raya 2 nomor 14 misalnya, alamat rumah saya. Hanya saya yang punya alamat itu. Nah, pertanyaannya siapa yang ada di rumah itu? Itulah saya, istri saya, anak saya. Jadi Allah itu Esa, jelas. Ini Allah yang disembah oleh orang Israel loh. Jadi kalau seorang orang tua belum sampai ke tahap ini mendidik anaknya, ini berbahaya. Dia akan mengatakan semua agama itu sama kok. Ya, sama dalam hal apa? Melarang orang mencuri, iya, tapi sama nggak agama itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadi yang pertama itu mengajarkan bahwa hanya Yesus itu Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kita melihat di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mengajarkan anak itu apa? Supaya mengasihi Tuhan lebih dari semua yang dia cintai, termasuk orang tuanya.
Saya katakan itu kepada anak saya. Bahkan misalnya Alkitab itu, mau kadang itu ya diletakkan di lantai. Saya bilang sama dia, nah itu Alkitab Tuhan kita, jangan letakkan di situ, jangan dicampakkan demikian. Nah kadang mau saya marah, saya bilang sama anak saya, kamu bisa saja tidak hormat sama aku, tapi jangan pernah tidak menghormati Tuhan. Saya katakan kepada dia, misalnya waktu berdoa, mau kadang ketawa-ketawa, saya bilang begitu. Kamu bisa tidak menghormati saya, tapi jangan sampai kau tidak menghormati Tuhan, saya bilang begitu. Nah, jadi itu tugas kita, mengasihi anak dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi. Nah, jadi pendidikan orang Israel, tahu kenapa rahasia pendidikan orang Israel itu hebat, luar biasa, mereka pintar-pintar. Yang pertama diajarkan kepada mereka itu adalah apa? Dasar-dasar teologi kekristenan. Dasar-dasar teologi agama mereka. Maka hanya di departemen pendidikannya orang Israel saja yang tidak boleh diajarkan itu manusia itu berasal dari kera. Karena Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, jadi terbalik banyak orang, terbalik banyak kita itu, kita bangga kalau anak kita itu pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar ini. Mereka memang pintar-pintar, tapi ketika mereka tidak takut akan Tuhan, maka mereka pun pintar menipu bapaknya, menipu anaknya. Nah, jadi anak saya itu sudah umurnya sudah 5 tahun nih. Dia sudah baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sekarang Kisah Para Rasul. Mulai dari dia tidak bisa baca, saya bacakan itu Alkitab itu, Matius. Jadi kalau saya ngajarin anak saya itu membaca, saya tidak suruh dia baca Kisah Si Kancil, tidak. Saya suruh baca Alkitab. Maka kadang kalau saya misalnya, anak saya ini bersungut-sungut misalnya di rumah, suruh misalnya nyuci piring, nyapu rumah, saya bilang, tahu kau kan apa hukuman orang yang bersungut-sungut kayak orang Israel? Dia udah tahu itu, makanya jadi kisah-kisah dalam Alkitab itu mengajarkan kepada anak-anak ini kalau bersungut-sungut itu gimana gitu. Patok ular, kamu mau dipatok ular saya bilang. Jadi bercanda, oh ini apa ini kan gitu. Jadi ada kisah yang kita bagikan kepada anak-anak itu ketika kita mau mendidik dia. Maka Alkitab katakan bagaimana mengajarkannya, kan dikatakan haruslah mengajarkannya berulang-ulang, ayat 7 itu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi membicarakan Tuhan dengan anak-anak itu. Misalnya, ya ini saya lah misalnya contoh ya. Misalnya anak saya minta sesuatu sama saya. Pak, belikanlah ini. Udah kau minta sama Tuhan, saya bilang. Saya bilang dulu, berdoalah. Akhirnya dia berdoa Tuhan ini. Nah, kita harus mengajarkan kepada dia bahwa ada 2 bapaknya, ya. Satu bapa di sorga, bapa yang kekal. Satu bapa yang tak kekal, jasmani. Suatu saat saya akan meninggalkan dia. Tapi dia harus diajar mulai dari kecil bahwa dia punya bapa satu lagi. Nah, keseringan kita kan mendidik anak itu bangga sekali kalau misalnya anak kita itu membanggakan kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga anak itu berpikir kita itu adalah jawaban dalam hidupnya. Maka tak heran ada seorang ayah bilang begini, selama aku hidup amanlah kau, gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Oke lah kalau misalnya permintaannya minta permen, minta handphone, tapi ketika dia besar nanti udah menikah, dia sudah dibentuk dengan cara seperti itu. Oh, ada kok ayahku, ada kok hartaku, maka permintaannya apa? Beli mobil lah, beliin segala macam. Maka banyak orang tua yang mau nangis. Sebenarnya apa yang terjadi kepada dia adalah pola didikannya di masa yang dulu tadi. Nah, jadi pendidikan itu apa? Bagaimana supaya anak ini mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan anak saya itu, waduh, tunggu dulu ya, saya bilang sama dia, pertanyaan ini agak apa ini, agak nggak boleh salah, karena dia bilang begini, misalnya anak saya itu, Abah, anak saya kan panggil saya Abah, kenapa istrimu 1? Ya Alkitab kan bilang begitu, tapi kenapa Yakub punya istri 2? Nah, ya juga ya. Nah, jadi saya bicara konteksnya zaman dahulu. Apa itu konteks? Aduh, gimana? Nah, jadi kita bicarakan tentang Alkitab itu, itulah yang akan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan. Ya,
Jadi ada itu buku ya, buku mengenal tentang alam ini. Ya bagaimana misalnya dikatakan di sana bahwa planet-planet yang ada di luar angkasa namanya ini, itu bagus, benar secara saintis. Tapi ada juga kebohongan yang dibuat buku itu. Misalnya apa? Wah, bermiliar-miliar yang tahun yang lalu oleh karena ledakan gas. Anak saya tanya, loh, Papa, ini kok apa? Ini dibilang bumi ini hasil ledakan gas. Bohong itu, nak. Ini memang betul, tapi yang ini bohong. Saya langsung bilang sama dia, cobalah, menurutmu ada nggak yang menciptakan botol aqua ini? Ini ada. Pernah kau lihat? Nggak pernah. Kenapa kau percaya ada yang ciptakan ini? Ya ada lah. Nah jadi kalau misalnya bumi ini yang bagus luar biasa ini, menurutmu ada nggak yang ciptakan ini? Dia mulai mikir. Iya juga ya. Iya. Nah jadi bagaimana kita apa juga ya, pertanyaan-pertanyaan mereka jangan mereka dapatkan jawabannya nanti di luar. Jadi kita harus kasih tahu bahwa firman Tuhan inilah kebenaran. Kalau kau nggak mengerti, itu bukan karena firman Tuhan ini yang salah, kamu yang belum paham. Karena di luar sana mereka akan diajarkan seperti tadi, teori ini, teori ini, teori ini. Memang kalau orang Israel ini, satu ketekunan mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak itu sangat perlu ditiru ya Bang. Karena kalau aku nggak salah dengar, mereka itu di umur 12 tahun, anak-anaknya itu sudah hafal 5 kitab Musa. Betul. Itu yang sudah dianggap dewasa. Kadang yang memang ini menarik sih, orang tua zaman sekarang bukan cuma orang tua non Kristen, tapi orang tua Kristen juga lebih mengutamakan kesuksesan materi dalam belajar untuk anak-anaknya. Cari sekolah sebaik-baiknya, sekolah internasional kalau bisa, les di sana sini les terbaik, belajar matematika, fisika, kimia harus juara kelas. Tapi belajar firman Tuhannya nggak ada. Modal sekolah minggu dulu bisa apa sebenarnya Bang? Kalau cuma berharap 1 kali dalam seminggu diajarkan oleh guru sekolah minggunya 1 jam 2 jam, di rumah nggak belajar firman Tuhan, ya mana mungkin bisa punya kehidupan rohani yang seharusnya dia miliki sebagai seorang anak. Jadi orang tua juga perlu mengoreksi diri untuk melihat keseriusan dalam mendidik anak untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Oke, makanya orang banyak mau investasi, bayar itu, les matematika berapapun, tapi jarang saya dengar, atau ada nggak ya orang tua bayar seseorang untuk mengajari anaknya doktrin-doktrin kekristenan. Nah itu kan, bangga sekali kita mengatakan, padahal pusat dari kehidupan manusia itulah spiritualnya. Ketika spiritualnya oke, emosinya pun oke, intelektualnya pun oke. Makanya banyak orang pintar dia tapi pakai narkoba, ngapain lagi? Karena emosinya udah nggak stabil. Kenapa? Ada masalah dalam hidupnya. Kalau spiritual tidak mengendalikan emosi, emosi tidak mengendalikan spiritual, habis semua. Dia akan pakai bapel perasaannya. Dia nggak pakai lagi firman Tuhan. Maka terjadi banyak penyimpangan misalnya kan, seksual misalnya. Dia nggak, anakku ini sudah terjun kepada pergaulan yang tidak benar. Kita pernah dihebohkan itu kan. Ada seorang yang memperkosa di Inggris sana, berapa puluh orang kan, itu pintar kan, pintar loh. S1, S2, S3 pintar, tapi apa? Dia tidak mendapatkan sebuah kepuasan, seperti perempuan Samaria itu. Akhirnya dia lampiaskan ke situ. Apakah bisa menjadi kebanggaan kalau sudah seperti itu seorang anak terkenal memperkosa predator seks? Nah ini berbahaya. Makanya memang penting itulah, dan harus serius itulah orang tua mendidik anak-anaknya di dalam firman Tuhan. Oke, dan orang Yahudi, kalau mereka belum bisa menjelaskan doktrin-doktrin dasar orang Yahudi, mereka belum diizinkan menikah. Ini jangankan dulu mengajarkan doktrin-doktrin Kristen ya, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu aja belum. Masih sedikit yang bisa selesai. Nah itu, tapi buru-buru mau menikah. Iya betul. Nah buat mau nikahnya aja belajar pribadi enggak ya, apalagi mau mengajarkan ke anak kalau sendiri aja masih belum. Makanya kalau kalian mau menikah, tanya dulu pasanganmu, kau udah baca nggak Kejadian sampai Wahyu? Sudah Bible reading selesai belum? Udah Bible reading nggak? Kalau belum berarti nggak usah menikah dulu. Nggak usah menikah dulu kan gitu. Nah itu kan tadi banyak kasus-kasus di mana anak-anak itu ada masalah di dalam perkembangan mereka, mungkin setelah baik saat remaja atau setelah dewasa, mungkin juga karena pengaruh bonding yang kurang antara orang tua dan anak-anaknya sudah kecil. Kalau abang sendiri kan, abang kan sibuk nih dalam pelayanan, kadang-kadang keluar kota juga dalam di setiap minggu gitu. Bagaimana abang masih bisa membangun satu ikatan emosional dengan ketiga anak abang?
Kita kan punya WhatsApp lah sekarang ya, punya WhatsApp itu. Sudah bisa kok kita pantau dari jarak jauh. Bahkan kalau misalnya kita apa namanya itu CCTV kan kita bisa pantau mereka. Manfaatkanlah teknologi itu. Apa anak-anak lagi ngapain gitu. Jadi kadang kalau saya di luar, saya itu di rumah saya udah kasih aturan jam 5 harus mandi. Nggak ada acara nonton. Jadi kalau misalnya saya tanya jam 5 jam mana, nanti saya telepon istri saya, anak-anak sudah mandi. Nggak mau dia dengarkan aku karena ibunya kan gitu. Akhirnya saya bikin dulu video call kan gitu kan. Cio, kenapa nggak mandi? Mandi semua itu. Jadi memang di rumah itu tanda kutip ya harus ada satu tanda kutip yang disegani oleh anak-anak. Satu memang harus ada yang menghibur. Jadi kalau misalnya di rumah itu ayahnya pun nggak disegani, mamanya pun nggak disegani, makanya bagaimana cara kita tanda kutip ya disegani bukan berarti jadi sesuatu yang horor ya. Ya. Maka ada istilah begini, anak-anak nggak boleh dipukul. Itu sebuah ajaran yang salah. Nanti Komnas HAM Alkitab katakan, pukullah anak, tapi jangan inginkan kematiannya. Ya. Kalau misalnya kita nggak pukul anak kita waktu kecil, waktu dia salah ya, kapan dipukul? Nanti kalau misalnya dia kecil, nggak boleh dipukul anak-anak. Terus kalau remaja, nggak bisa, itu lagi nggak stabil emosinya. Terus dewasa, gimana? Jadi kapan dipukul dong? Makanya banyak anak-anak yang bebal. Ketika dipukul oleh gurunya, merajuk. Dia bilang apa? Bapakku aja nggak pernah mukul aku. Jangan, ini bukan sebuah kebanggaan. Bukan sebuah kebanggaan. Jadi saya bilang sama anak saya, waktu saya pukul dia, ketika dia salah, saya bilang, nah, pilih mana? Abah yang pukul kau atau orang yang pukul kau? Makanya anak-anak itu banyak yang tadinya manja, akhirnya dipukulin orang di luar. Kan gitu, kalau seorang ayah akan memukul dengan kasih. Kadang ya, saya harus akui, kadang emosi saya, misalnya sudah dibilangin, akhirnya kelewat batas. Lalu saya tenangkan hati, setelah saya tenangkan hati, saya datang, saya minta maaf sama anak saya. Nah persoalannya adalah orang tua ini nggak mau minta maaf. Saya minta maaf sama dia. Dan di rumah itu, kata maaf itu bukan sesuatu hal yang langka. Karena apa? Maaf itu adalah memperbaiki rekonsiliasi. Ada satu peristiwa saya pernah membawa anak saya, itu karena dia bertingkah di atas sepeda motor, saya marah sama dia. Lalu tetap juga dia kerjakan. Lalu saya berhenti, ya saya akhirnya cubit dia di situ dan marahin dia. Lalu saya antarkan dia. Lalu sampai di rumah, saya menyadari bahwa itu salah. Gitu. Saya itu menyadari bahwa itu salah dan itu membuat dia sedih. Saya balik lagi ke tempat di mana saya memukul dia. Saya bilang, saya minta maaf tadi saya bertindak seperti ini sama anak. Saya bilang, ingatlah kalau kamu pernah mengingat bahwa kamu pernah dimarahin di sini, ingatlah hari itu juga Abah minta maaf sama kamu. Saya bilang. Akhirnya saya pulang lagi, udah sampai di rumah, balik lagi saya ke sana, ke tempat itu di mana saya marahin. Jadi marah dan kasih itu kita harus belajar dari Bapak di surga itu. Ketika dia memarahin, dia juga yang menghibur. Nah, terkadang pendidikan di dalam keluarga itu bapaknya yang memukul, mamanya yang menghibur. Iya, betul. Ini tidak bisa. Siapa yang memukul, dia juga yang harus menghibur. Karena demikianlah Tuhan. Dia yang memukul, dia juga yang menyembuhkan. Caranya bagaimana supaya pulang hatinya? Tahankanlah. Kan gitu. Sampai saya pernah itu, saya minta maaf sama anak saya ditunjangi kepala saya. Saya ditunjangin. Biarkan aja kan gitu. Saya ingat aja Yesus. Kan gitu. Karena supaya apa? Tujuannya yang satu, supaya iblis tidak ambil kesempatan untuk menjauhkan ayah dan anak. Iya. Itu bisa jadi itu ya. Iya. Itu memang mungkin orang-orang tua modern lebih peka lah akan hal ini. Tapi kalau orang-orang tua zaman dulu memang sulit sekali mengatakan maaf, terima kasih dan tolong sama anak-anaknya. Akhirnya ketika anaknya besar pun dia nggak terbiasa mengatakan hal gitu, sulit minta maaf kepada orang lain, tidak berterima kasih, apalagi mengatakan tolong dong kalau misalnya butuh bantuan gitu ya. Iya. Dan bagaimana orang tua membesarkan anak itu akan seperti itulah nanti dia besarnya. Tadi ada satu bagian yang Abang singgung banyak sebenarnya tentang pola didik itu. Berarti sebenarnya
orang tua itu harus melihat kepada Bapa ya. Bagaimana Bapa di surga mendidik anak-anaknya, yaitu kita orang percaya. Ada bagian yang Abang mau tekankan lebih jauh tentang ini? Kembali kemarin di awal itu, bahwa gambaran keluarga itu adalah gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana seorang suami itu dia hanya bisa menjadi bapa, tanda kutip ya, yang baik, karena nggak ada bapak yang baik di dunia ini. Dia hanya bisa menjadi seorang ayah ketika dia mengenal bagaimana Allah itu mengasihi umatnya. Nah, seorang istri dia hanya akan bisa menjadi seorang penghibur ketika dia belajar tentang Roh Kudus. Apa yang dikatakan tentang Roh Kudus? Banyak suami-suami cari wanita penghibur, kan karena istrinya nggak bisa jadi penghibur, padahal Tuhan udah kasih toolsnya itu Roh Kudus bagaimana menghibur istri kan, menghibur suami. Nah, bagaimana juga seorang anak, bagaimana dia taat kepada bapaknya. Pusatnya tetap itu tadi, bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu dasarnya. Melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah. Bapa yang mendidik anak-anaknya di dalam kasih, di dalam kebenaran, keadilannya, begitu juga seharusnya orang tua mendidik anak-anaknya. Kadang yang paling ini aku mau cerita sedikit ya Bang. Ada satu drama Korea ini, judulnya Hometown Cha-Cha-Cha. Mungkin ada beberapa yang nonton juga. Nah, ada satu ibu, dia punya anak yang pintar. Kemudian one day anaknya ini ingin memelihara hamster. Anaknya ingin memelihara hamster, tapi dia bertekad di dalam hatinya, aku mau juara satu dulu supaya aku minta izin sama mamaku untuk pelihara ini. Kemudian dia juara satu perlombaan. Mamanya bilang, kita makan sekeluarga ya, makan di luar gitu ya Bang, di restoran. Kemudian anaknya di situ akhirnya mengutarakan keinginan itu, Ma, aku boleh nggak pelihara hamster? Boleh dong, kata mamanya gitu. Kemudian mamanya anaknya ada sampaikan bahwa itu karena dia juara satu gitu. Kemudian mamanya bilang begini, saya lupa nama anaknya siapa ya Bang, mungkin namanya, tapi anaknya laki-laki. Dia bilang, Mama senang kamu juara pertandingan ini, Mama senang, tapi kamu harus tahu bahwa sekalipun kamu tidak juara, kita tetap akan bersama seperti ini. Kamu tetap boleh memelihara itu, karena bukan pencapaian kamu itu yang membuat Mama dan Papa sayang sama kamu gitu kan. Artinya anaknya pun jadi itu mengharukan sih Bang waktu ditonton, karena banyak anak-anak sekarang yang berpikir jadinya kalau wah, saya dipuji cuma ketika juara kelas, saya dipuji cuma ketika ada prestasi. Kalau berbuat baik atau apa, kayaknya orang tuh jarang banget sih muji anak-anaknya gitu. Akhirnya dia jadi berpikir, aku dikasihi karena ada sesuatu ya dalam diriku, karena mencapai sesuatu. Padahal sebenarnya kita harus melihat kepada Bapa. Bapa mengasihi kita karena apa sih? Apa karena ada sesuatu dalam diri kita? Enggak ya Bang. Bapa mengasihi kita bukan karena keadaan kita, tapi karena ya Dia memang mengasihi kita. Seperti itulah harusnya orang tua mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Oke. Oh, ada satu lagi, Maya. Kadang karena ada hubungannya dengan seperti yang dikatakan Maya itu ya. Jadi kadang orang tua ini begini ya, ketika anak melakukan kesalahan, lalu orang tua ini bilang begini sama anaknya, mau ditaruh kemana mukaku ini? Iya betul. Begitu kan, bapakmu ini pendeta, bapakmu ini begini, kau buat malu bapak, gitu. Nah, itu pernah terjadi kepada teman saya. Dia anak pendeta, ketika dia jalan-jalan di gereja, ada orang yang bilang begini sama dia, kau rasa kali cuma kau anak pendeta. Nah, itu membuat dia benci kepada profesi ayahnya dan benci kepada ayahnya. Kenapa rupanya kalau bapakku pendeta? Jadi kalau bapakku pendeta, apakah aku harus baik segala macam? Dan di situ aku belajar bagaimana misalnya ketika kita punya jabatan, misalnya orang yang terhormat, ketika anak kita melakukan kesalahan, apakah kita mengatakan mau ditaruh kemana muka kau ini? Nah, ini saya belajar di situ. Jadi satu peristiwa, anak saya itu kan lasa itu. Jadi anak saya itu lasa. Kadang ada orang bilang, waduh anakmu lasa ya. Saya bilang begini, nah itulah dulu bapaknya sebelum bertobat, saya bilang. Jadi kan kita harus akui itu anaknya sebelum bertobat rasa ribut segala macam. Nah, jadi ketika dia ribut, gurunya ini ada pembinanya ya. Dia bilang begini, Bang, anak abang tadi ribut kali, terus
Aku bilang begini, Bang, Cio, jangan kau ribut kali. Bapakmu hamba Tuhan loh. Saya bilang sama dia, nanti apa lagi segala macam. Saya bilang, jangan bilang dia anak hamba Tuhan. Bilang dia anak Tuhan. Nah, dan dalam kehidupan, misalnya dia pun melakukan kesalahan, saya nggak bilang begini, Bapak ini pendeta, Bapak ini hamba Tuhan, Bapak ini dosen, jangan kau buat malu aku. Saya tidak bilang begitu sama anak. Nah, kau itu anak Tuhan, jangan kau permalukan Tuhan kita. Kenapa? Jangan menjadi kita sentralnya. Kenapa? Ketika misalnya kita menjaga image kita di luar, kan dia tahu, banyak kali cerita Bapak ini. Tahu kok Bapak, emangnya harus kujaga. Nah, jadi tekankan anak itu ketika dia melakukan kesalahan, jangan, nah kita ini anak Tuhan. Kalau kita mencuri, misalnya anak ini mencuri kan, itu kan sebenarnya mempermalukan Tuhan kita. Tuhan kita itu menyiapkan segala sesuatunya, mencukupkan segala sesuatu. Misalnya dalam hal berpacaran misalnya ada seorang anak misalnya pacaran yang nggak benar, jangan dibilang bapakmu ini bobok, kau buat malu ini bapakmu ini, jangan bilang begitu. Nah, kau itu mahal dibayar Tuhan. Jangan sampai kau perempuan gampangan. Jadi tetap diarahkan bahwa anak ini dia harus memandang kepada Tuhan. Karena apa? Kita ini lemah. Kita ini punya banyak kekurangan. Bahkan pernah saya ekstrim. Saya bilang sama dia, Bapak, baik kali ya Bapak jahat apa? Oh jangan gitu. Iya, Abah jahat. Jangan kau kira Abah ini orang baik. Hanya satu yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Nah, itu perlu ditekankan sama mereka supaya nanti ketika kita punya kesalahan, mereka tidak dikecewakan oleh tanda kutip kebaikan-kebaikan kita. Dia harus menyadari bahwa kita di dunia ini karena anugerah Tuhan. Ya, apalagi label pendeta hamba Tuhan. Berbahaya ini kalau kita menjadi pusatnya. Jadi jangan, ketika mendidik anak, jangan tekankan identitasnya sebagai anak kita, tapi tekankan identitas dia itu sebagai anak Bapa di surga. Anak Bapa di surga. Closing statement, Bang? Closing statement. Di dalam mendidik anak, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, misalnya yang apa namanya? Ada mungkin orang berpandangan begini. Waduh, kalau jadi ibu rumah tangga, padahal sudah S1, S2. Saya ada baca tulisan seperti itu ya. Mungkin agak panjang ini ya. Jangan closing statementnya ya. Jadi ada satu tulisan begini. Jadi ada temannya bilang begini. Wah, saya sudah kerja di sini. Mereka tamatan dari ITB nih. Karir saya bagus begini. Lalu ada teman yang lain. Oh, saya di sini. Tapi ada satu lagi temannya bilang, saya memilih menjadi ibu rumah tangga. Lalu teman-temannya bilang, percuma kamu S1 ITB jadi ibu rumah tangga. Akhirnya ibu ini bilang apa? Hebat dong anak saya yang mendidik anak saya S1 ITB. Anakmu yang didik apa? Tambah SD pun enggak katanya. Ini harus kita renungkan loh. Jangan kita merasa rendah ketika kita menjadi ibu rumah tangga, tamat S1, mendidik anak. Hebatlah anakmu. Tamat S1 ITB, mendidik anaknya. Takut Tuhan lagi. Iya. Ya kan? Daripada maaf, saya bukan merendahkan yang tamat SD misalnya. Ya. Karena kan penekanannya kadang sayang kali sekolahnya. Ya. Dari yang sayang yang namanya mendidik anak sendiri. Mendidik anak, korbankanlah untuk mendapatkan sesuatu. Ya, satu hal yang orang tua perlu tahu ya kan, anak itu titipan Tuhan, artinya milik Tuhan, bukan milik orang tua, bukan program orang tua untuk mencapai kebanggaan-kebanggaan mereka. Ketika setiap anak itu lahir, mereka diciptakan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu bagi kemuliaannya. Jadi setiap anak punya tujuannya masing-masing. Tugas orang tua ya mendidik anak-anaknya ini sampai nanti dengan kasih dan kebenaran, sampai nanti anak ini bisa menyadari panggilan hidupnya dan mengerjakannya. Itulah yang harusnya menjadi perjuangan orang tua Kristen di sepanjang hidup mereka. Iya, jadi kalau anak itu tidak milik Tuhan, dia milik setan. Yes, betul. Bicara soal anak, memang yang selalu teringat sih sebenarnya tentang Hana ya Bang. Hana kan itu dia mandul, kemudian dia selalu disakiti oleh madunya si Penina, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan tadi sebelum syuting ini aku juga baca sekali lagi, dan mau baca satu ayat yang penting sekali dari kitab Samuel. Dia katakan,
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Tidak ada sungut-sungut dalam diri Hana ketika menyerahkan Samuel yang selama ini dia nantikan. Semoga hal ini juga bisa menjadi komitmen setiap penonton yang menjadi orang tua, yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, bahwa ketika kita menyerahkan anak kita untuk dibaptis di hadapan Tuhan, maka kita pun sedang menyatakan komitmen kita untuk mendidik anak ini sesuai dengan firman Tuhan. Thank you Bang Gerhard. Thank you Maya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang rahasia dulu ya Bang. Nanti selanjutnya topiknya apa.